وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, di bulan pertama, bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh setiap kaum muslimin yang cinta kepada Allah dan kehidupan akhirat. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya dengan limpahan rahmat, karunia, taufiknya lah kita bisa memasuki atau menjumpai bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa teriring dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, khataman nabiyyin, dan kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama, ajaran dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita di pagi yang berbahagia ini lanjutan dari kajian sebelumnya, yakni amalan-amalan yang menjadi perisai bagi kita dari gangguan syaitan. Tidak desain sebelumnya, tidak direncanakan bahwa masuk pada bahasan yang berikutnya pada hari ini adalah kebetulan. Tapi sesungguhnya tidak ada yang kebetulan, semua dari Allah. Bahwa perisai yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada poin atau pada pertemuan yang ke-6 atau ke-7 hari ini adalah asyam, adalah berpuasa. Jadi puasa atau disebut dengan syam atau saum adalah perisai bagi kaum muslimin dari gangguan syaitan, dengan catatan jika menjalankannya dengan cara yang benar. Sebelum masuk kepada bahasan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa secara umum artinya adalah al-imsak. Puasa adalah al-imsak, yakni menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan juga pahala puasa. Dari kapan? Dari semenjak tulu'ul fajr. Tulu'ul fajr itu ditandai kalau di Indonesia umumnya adalah dengan masuknya waktu subuh, maka ditandai dengan terdengarnya suara azan. Maka seorang muadzin tidak boleh melambat-lambatkan. Seorang muadzin itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mensifati para muadzinun, orang-orang yang berazan itu adalah amin, adalah orang-orang yang diamanahi oleh umat. Maka mereka tidak harus betul-betul waspada dengan waktu tersebut, jangan sampai telat mengumandangkan azan. Nah, Ramadan itu atau puasa itu sendiri secara umum maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum dengan sengaja, hubungan suami istri, atau yang membatalkan pahala puasa, seperti gosip, berbohong, dan lain sebagainya. Dari semenjak terbitnya fajar shadiq atau terdengarnya suara azan subuh sampai ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Dan ini sesungguhnya adalah rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan tenggelam matahari langsung disunnahkan mempercepat
berbuka. Dan ini satu di antara perbedaan antara ajaran Ahlus Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran Syiah. Syiah itu mereka mentakhirkan sampai muncul bintang, tanda waktu masuk Isya, mirip dengan orang-orang Yahudi. Ala kulli hal. Kembali kepada Hasan jemaah sekalian, maka dengan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala kepada kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, sesungguhnya adalah nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu agung, yang boleh dikatakan nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah diberikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagai bukti bahwa Ramadan itu adalah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah, kesempatan bagi seorang hamba, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dan lain sebagainya. Dalam hadis sanadnya sahih. Ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bercerita, ada dua orang dari suku Arab, dari suku Arab, kabilah Arab yang dinamakan dengan suku Bali. Buku orang Bali bukan, tapi suku Bali di luar kota Madinah. Kedua-duanya, dua orang ini datang kepada Nabi Muhammad di Madinah. Keduanya masuk Islam dan kedua-duanya dalam riwayat yang lain adalah tokoh di kampungnya dan kabilahnya masing-masing. Tetapi Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mensifati, fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Tapi satu dari keduanya itu orang yang lebih bersemangat dalam berislam, dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya ikut berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang paling bersemangat dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya diberikan karunia mati syahid di jalan Allah. Kita paham mati syahid dalam Islam adalah mati yang termulia, yang teragung, yang terindah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah, pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau bukan karena aku ini diberati oleh kaumku, aku ingin berjihad dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala, aku berperang kemudian terbunuh mati syahid, kemudian hidup lagi terbunuh mati syahid sampai 7 kali. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, kenapa aku ingin mati syahid berkali-kali? Karena keutamaan yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang mati syahid. Makanya orang-orang yang paling paham hadis ini hari ini adalah siapa? Orang-orang Gaza. Masya Allah, orang Gaza orang paham betul lah hadis ini. Ya, maka mereka mati syahid bukan suatu yang mengerikan. Kita kan mengerikan, mati. Ya. Kalau mereka mati syahid adalah idaman, adalah cita-cita bagi seorang penduduk Gaza. Karena mereka paham betul tentang hadis ini. Nah, kembali kepada hadis. Kemudian yang satunya lagi tetap hidup, bahkan pada peperangan tersebut diberikan kemenangan oleh Allah, maka pulang ke Madinah dan kepada keluarganya membawa kemenangan beserta ghanimah. Kemudian setelah 1 tahun dari kematian yang pertama tadi, sahibnya yang pertama, beliau pun meninggal dunia tetapi di atas ranjangnya, alias meninggalnya bukan di medan jihad, tapi karena sakit ataupun karena sebab yang lainnya. Setelah kejadian tersebut, maka Thalhah mengatakan, suatu ketika faraitu fil manami baina ana inda babil jannati. Maka satu malam aku tidur dan aku bermimpi, seakan-akan aku sedang berada di pintu surga. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang malaikat penjaga surga, keluar dari pintu surga memanggil orang yang meninggal dunia yang terakhir, bukan yang mati syahid. Yang 1 tahun hidup setelah mati yang pertama, orang yang mati syahid pertama dipanggil, kemudian dimasuk ke dalam surga. Setelah itu baru dipanggillah orang yang mati syahid yang pertama setahun sebelumnya. Malaikat kembali lagi, aku berharap aku masuk surga. Tapi kata malaikat, ya Thalhah, irji fa innaka lam ya'ti laka ba'd. Wahai Thalhah bin Ubaidillah, kau kembali ke dunia karena belum datang saat waktumu masuk dalam surga. Kenapa engkau masih hidup bersama kaum muslimin? Terbangun, kemudian di pagi hari aku berkisah
tentang mimpiku itu kepada para sahabat yang lain, dan terdengarlah beritanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnahnya Nabi Muhammad, kebiasaannya ba'da salat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung pulang dan tidur, tetapi beliau berzikir, menyampaikan hadis, atau kalau tidak ada beliau menawarkan, menanya, siapakah di antara kalian mimpi dari malam, maka akan kutakwilkan. Atau Nabi Muhammad terkadang beliau mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Nah, menanggapi hal ini, ketika melihat wajah-wajah para sahabat terheran-heran. Kenapa mereka terheran-heran? Karena sahabat paham betul orang yang mati syahid adalah mati termulia dalam Islam, dan itu cita-cita bagi seorang mukmin dan muslim yang sejati, yang betul cinta kepada Allah dan dari akhirat. Ini membuat mereka terheran-heran. Melihat wajah-wajah sahabat terheran-heran, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Wahai sahabat-sahabatku, dari mana Anda heran? Kok Anda bisa bingung dengan ini? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana asada rajulaini istihadan, summa istushhida wa dakhala hadzal akhar jannata qablahu." Ya Rasulullah, satu di antara dua orang yang mati syahid itu kan orang yang paling semangat dalam berislam, dalam bahkan berjihad bersama, bahkan mati dia mati syahid. Kok bisa orang yang mati terakhir justru masuk duluan ke dalam surga? Karena sudah dipahami orang yang masuk duluan ke dalam surga berarti orang yang paling mulia, orang yang diutamakan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, haram bagi surga, ya, haram bagi umat-umat selain umatnya Rasulullah masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad yang berhak masuk surga masuk ke dalam surga. Kenapa? Memang kita akhir umat, tetapi awwaluna, orang yang umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan ini satu bukti orang yang dahulu masuk surga berarti orang-orang yang lebih mulia daripada yang setelahnya. Inilah yang membuat terheran-heran para sahabat. Dan apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaisa qad maka sahada ba'dahu sana? Wahai sahabat-sahabatku, bukankah orang yang masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang mati syahid, dia hidup setelahnya 1 tahun. Hidup setelahnya 1 tahun. Ini poin yang kita ingin sedikit catat. Qalu, berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Maka Nabi Muhammad kemudian menimpali pernyataan mereka, wa adraka ramadhana wa shama wa shala kada wa kada min sajadatin fi sana. Masya Allah. Kemudian Rasul mengatakan, dalam 1 tahun itu orang yang pertama masuk surga, yang terakhir meninggal dunia, bukankah dia telah mendapati 1 Ramadan? Bukankah orang ini telah mendapati 1 Ramadan, puasa di siang harinya, sholat di malam harinya, sholat sunnah? Berapa banyak sholat sunnah dia lakukan? Kata Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang enggak perlu dijawab karena sahabat sudah paham. Ini pertanyaan ingkari dalam bahasa Arab. Ingkar, bertanya tapi untuk mengingkari. Memang ini yang paling benar, itu maksudnya. Maka sahabat mengatakan, qalu bala, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menutup pernyataannya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, perbedaan antara yang pertama yang masuk surga dengan yang kedua yang mati syahid, tempatnya di surga seperti sejauh langit dengan bumi. Siapa yang pernah mengukur jarak bumi dengan langit? Gak ada yang mampu berapa meter, ya kan? Tetapi ada isyarat jarak bumi pertama dengan langit pertama, langit bumi ini yang kita tempati dengan langit pertama sejauh 500 tahun perjalanan. Begitulah langit pertama, langit kedua 500 perjalanan terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh sampai arsy itu 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Dari hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka nyatalah dan jelaslah bahwa nikmat diberikan kesempatan kembali menjumpai bulan Ramadan merupakan nikmat yang begitu sangat besar, begitu sangat agung. Karena kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul selalu mengingatkan menjelang masuk Ramadan, maka Nabi Muhammad mengingatkan, qad ja'akum Ramadan, dalam hadis-hadis yang sahih. Telah datang kepada kalian wahai manusia Ramadan, bulan penuh barokah, bulan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, bulan di dalamnya setan-setan diikat. Ini menjadi bahasan kita.
Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada tahun ini kita masih dijumpakan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah juga memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena jemaah sekalian, karena memang tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu siapa yang bisa yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tidak ada. Maka hari ini kesempatan bagi kita untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Lalu apa kiat-kiat yang kita harus lakukan? Nanti kita akan bahas ya di akhir bahasan. Kita kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bahasan kita bahwa puasa menjadi satu di antara perisai dari gangguan syaitan. Hadisnya cukup banyak seperti dalam riwayat Bukhari. Dikisahkan tentang Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istrinya Nabi Muhammad SAW yang asalnya Yahudi, seorang putri raja Yahudi, kemudian menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau suatu ketika berkunjung kepada Nabi. Beliau berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang i'tikaf. Maka di malam hari karena pada Isya, Sofiyah radhiyallahu anha berkunjung kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau mau pulang dihantarkan oleh Nabi Muhammad sampai ke luar masjid. Dan kondisi saat itu masih belum ada lampu sehingga samar-samar kelihatan dari jauh. Ini ada sosok seorang laki-laki dan seorang wanita, jadi Nabi Muhammad dan Sofiyah. Tiba-tiba Rasulullah melihat dua orang sahabat sedang lewat di depannya Rasulullah dan mempercepat jalannya. Mempercepat jalannya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala rijlikuma, tetap kalian jangan kemana-mana." Maka mereka paham maksud Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi Muhammad orang mengatakan, "Ya subhanallah, maha suci Allah ya Rasulullah, enggak mungkin kami prasangka yang buruk." Karena Rasul mengatakan, "Ketahuilah wahai sahabatku, ini di sampingku adalah istriku Sofiyah." Jadi enggak mungkin Rasulullah berduaan dengan seorang yang bukan mahramnya. Nah, sahabat paham, kami enggak mungkin curiga ya Rasulullah, maka kami enggak enak, maka kami mempercepat jalannya. Tapi Rasulullah tidak. Pikiran Rasulullah berbeda. Rasul menghentikan langkah dua orang sahabat itu. Kenapa? Agar Rasulullah SAW memberikan penerangan dan keterangan dengan jelas, men-cross check bahwa yang di sampingku adalah istrinya yang sah, bukan wanita yang bukan mahramnya. Untuk apa tujuannya? Menghilangkan keraguan dan tuduhan yang tidak baik walaupun hanya dalam hati sahabat. Nah, ini pentingnya para tokoh, para ulama zaman dahulu menjaga. Jadi para ulama hadis apalagi, jadi ulama-ulama yang memang menjadi pewaris para Nabi Muhammad, mereka membawa tanggung jawab agama kepada manusia, mereka pun tidak boleh disuuzoni. Bagaimana caranya? Ya, ulama ini harus menjauhkan dari perbuatan yang seperti itu. Makanya dalam kisah ulama-ulama hadis, orang-orang yang tertuduh kan belum tentu pasti terjadi, hanya tertuduh saja, itu menjadi hadisnya dhaif. Jadi begitu sangat menjaga ulama. Satu ketika dalam kisah yang ma'ruf, ada seorang ulama hadis mau mengambil hadis kepada gurunya. Maka dilihatnya seorang hadis yang mau diambil hadisnya ditengok dari jauh oleh muridnya atau ulama yang lain mengambil dari beliau. Ternyata beliau sedang memasukkan kudanya yang lepas dari kandangnya karena talinya lepas. Bagaimana caranya? Dipeganglah rumput, ditaruh di depannya. Ketika si kuda mau makan, ditarik mundur, sehingga lama-lama masuk ke dalam kandang. Apa kata ulama yang datang untuk mengambil ilmu darinya? Ini orang tidak layak diambil ilmunya. Dia menipu hewan. Subhanallah. Dia ini menipu hewan. Bisa jadi nanti suatu saat dia menipu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang muhadis yang mengambil hadis juga, kisahnya mirip. Dia punya hasil pertanian yang sedang dijemur. Tiba-tiba burung datang, diusir. Artinya supaya menjauh, jangan makan makanan biji-bijian sedang dijemur oleh muhadis ini. Maka ulama yang datang mengatakan ini orang tidak pantas untuk diambil hadisnya. Inilah mereka jemaah sekalian. Atas pengorbanan itulah agama murni sampai kepada kita hari ini. Dan ternyata ini sudah dicontohkan terlebih dahulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad menghentikan dua orang yang sedang berjalan karena takut
dalam hatinya, dalam hati mereka berdua ada sesuatu tentang Nabi Muhammad. Artinya dihilangkan betul kemungkinan itu. Begitulah hendaknya seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin, seorang tokoh harus menghilangkan prasangka buruk, ya kan, prasangka buruk. Jangan sampai ada tuduhan dari masyarakatnya. Kenapa budget untuk yang ini dikurangi, tapi ini malah digemukkan? Ini kan jadi prasangka buruk oleh masyarakat. Dan itu nggak boleh sebenarnya seorang pemimpin. Nah, kembali kepada hadis. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna syaitana yajri majrad dami ibnu Adam. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ketahuilah sahabatku, memang kamu mungkin tidak prasangka buruk kepadaku, tapi sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh manusia dengan berjalannya di aliran darah manusia. Jadi syaitan itu berjalan pada tubuh manusia dengan aliran darah manusia. Maka artinya setiap manusia itu ada kemungkinan itu. Maka Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya dan memberikan tahu, ya, bertabayun bahwa ini adalah Sofiyah, ini istriku yang sah, saya tidak pernah bermain-main dengan siapapun yang bukan mahramnya. Sehingga hilanglah kemungkinan atau pintu-pintu syaitan yang ingin masuk dalam diri dua orang sahabat. Karena bisa jadi kalau nggak dikasih terang seperti itu, dua orang ini akan bersangka buruk kepada Nabi Muhammad SAW dan berprasangka buruk kepada Nabi Muhammad awal dari kekufuran, mengarah kepada kekufuran kepada Nabi Muhammad SAW. Kan sering kita dengar, alah Ustadz ngomong doang, tapi dia, begitu. Ini namanya prasangka buruk. Ini harus dihilangkan. Ya, ini harus dihilangkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, hadisnya sahih. Qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan suci kepada kalian, bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barakah. Di dalamnya dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Tagulu syayatina, diikat setan-setan itu. Nah, ini menjadi bahasan. Setan itu di bulan puasa atau bagi orang berpuasa diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan ini yang menjadi bahasan dan topik bahasan kita, menguatkan hadis yang pertama yang tadi saya sampaikan. Yang dimaksud dengan diikat setan itu oleh Allah, apa maknanya? Ulama mengatakan, menjabarkan makna ini ada dua. Makna secara zahiri bahwa memang betul setan itu diikat sehingga geraknya tidak banyak bagi orang yang berpuasa, berkhusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka apa buktinya? Buktinya di bulan suci Ramadan orang lebih mudah untuk berbuat ketaatan. Orang lebih mudah untuk sholat 5 waktu, bahkan di subuh hari ini, masya Allah. Hari pertama bulan suci Ramadan kelihatannya lebih banyak sobat Pak Haji, ya, daripada hari-hari sebelum itu. Satu bukti bahwa diikatnya syaitan itu kemudian memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk taat kepada Allah. Salat berjamaahnya gampang, bahkan subuh loh, masya Allah, subuh gampang, ya kan. Semoga seminggu ke depan juga tetap penuh, 2 minggu depan juga tetap lebih penuh lagi, jangan malah berkurang. Amin ya rabbal alamin. Ini PR para DKM-nya ini. Di bulan suci Ramadan orang mudah baca Quran, bahkan pasang target, ya kan. Ada yang satu kali khatam Quran, ada yang sampai 2 kali, bahkan ada yang 5 kali, bahkan ada yang sampai begitu semangatnya 10 kali. Ini membuktikan jemaah sekalian, berinfak juga lebih mudah di bulan suci Ramadan. Ini satu bukti, satu makna yang berpaling ulama bahwa syaitan itu diikat. Maksudnya apa? Sehingga sepak terjangnya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertanya, kalau memang syaitan itu diikat oleh Allah di bulan-bulan puasa, kenapa masih ada orang yang tidak taat kepada Allah? Kenapa masih ada orang yang tidak mau berpuasa? Masih ada orang yang makan siang dengan tidak malu-malunya di depan orang yang berpuasa. Hari ini bahkan warung-warung dibuka dengan masya Allah, ya kan. Padahal di situ banyak orang yang berpuasa. Kok bisa? Maka ulama mengatakan iya, karena sesungguhnya syaitan itu
Sebagaimana sudah kita bahas pada bahasan yang pertama dulu, syaitan itu tipu dayanya adalah kana dha'ifa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, tapi syaitan menjadi kuat jika mendapatkan celahnya dan jalannya. Tapi ketika Allah bercerita tentang hawa nafsu, bercerita tentang perempuan, Allah mengatakan tipu daya sangatlah agung. Sehingga syaitan itu jemaah sekalian, dia mudah mengganggu kaum muslimin jika kita memang memberikan celah kepada mereka. Contohnya adalah kalau ingin menjadi Ramadan yang terbaik, maka pertama jaga pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, pasti akan ke bawah. Kita ingin menjaga puasa kita agar tidak batal, tapi temannya kita di siang hari dengan orang-orang yang tidak mempedulikan puasa. Maka ketika teman-teman mau makan siang, bro makan yuk, ini puasa, alah puasa kan, gak ada yang tahu, ini udah makan aja. Nanti kalau sampai rumah, kamu pura-pura puasa lagi, ikut buka dengan anak istri kamu. Siapa yang tahu jemaah sekalian? Dan terjadi itu, Masya Allah. Dan itu terjadi, mungkin anak-anak SMA apalagi udah paham lah ya, sekolah umum. Masuk di rumah, bangun sama bapak ibunya berpuasa, untuk sahur, dia sampai sekolah makan siang, pulang lagi, buka lagi. Kenapa? Karena dia memberikan celah hal tersebut, dan pergaulan itu sangat berpengaruh. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau kamu ingin melihat seseorang falyanzur khalilu, maka lihatlah temannya dia siapa. Kenapa? Karena teman itu yashab, sahibu yashab, teman itu menarik temannya yang lain. Maka ini celah yang kita berikan, maka syaitan menguasai diri kita. Anda berpikir, oh benar juga, orang nggak ada yang ngerti ini, nggak ada yang paham ini. Ya kan, pura-pura nyampe rumah kelihatan lemes. Kenapa Pak? Aduh, hari ini lemes banget, hari pertama. Padahal di kantor ya makan siang. La haula wala quwata illa billah. Tapi di sono di sini insyaallah tidak ada, insyaallah. Di sini orang-orang baik semua. Amin. Digerah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dari situlah ulama mengatakan syaitan lemah di bulan Ramadan, tetapi manusianya sendiri yang memberikan jalan dan celah kepada mereka. Ini yang menjadi pertanyaan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Dari dua hadis tersebut ya, ada seorang ulama ya yang dipanggil dengan Syekhul Islam dalam mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam puasa saya ada tulis buku kecil, Puasa Dokter Pribadimu. Nah, catatan akhir di situ saya tulis tentang pernyataan Al-Imam Ibnu Islam At-Taimiyah tentang hadis yang tadi di atas kita bahas, bahwa syaitan itu mengganggu manusia dan syaitan itu mengalir dalam darahnya manusia. Mengalir dalam darahnya manusia, pengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau darah yang awalnya adalah sumbernya dari makanan itu tidak benar, maka pengaruh syaitan semakin kuat. Kita akan lihat nanti, Masya Allah, pengaruhnya bagaimana. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa jilid 25 halaman 246. Beliau mengatakan la raiba anna dama yatawallad min at-ta'ami wasyarab. Tidak diragukan darah itu asalnya, sumbernya adalah dari saripati makanan dan minuman. Itu kata beliau. Wa idza akala aw syariba, apabila seseorang itu makan dan minum, maka akan menghasilkan darah yang baru. Darah yang baru. Kemudian merujuk kepada hadis, beliau mengatakan, dan sisi lain syaitan itu mengalir pada aliran darah manusia. Mengalir pada aliran darah manusia. Beliau mengatakan, maka ketika orang berpuasa ya, mengurangi makanan dan minumnya, ngemil di siang hari pun sudah tidak ada, maka berarti sumber darah itu sedikit berkurang, dan ini qahru ala syaitan, dan ini membuat sempit jalannya syaitan. Itu kata beliau, membuat sempit jalannya syaitan. Maka kenapa orang-orang soleh dahulu mereka senang berpuasa? Karena salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk menguasakan dirinya atas gangguan syaitan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ada tambahan dari sebagian ulama yang lain, makanya ketika orang makan dan minum dari sumber yang tidak sahih, yang tidak halal ataupun ragu, makanan yang ragu apalagi yang haram jelas keharamannya itu tidak pernah menghasilkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena dari tinjauan konteks hadis ini, orang itu dikuasai betul oleh syaitan. Bahkan darahnya memberikan jalan yang luas dan lebar untuk orang itu dikuasai oleh syaitan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka puasa pada tahun ini mari kita jadikan betul puasa yang terbaik. Kalau tidak, orang hanya memindahkan makan dan minumnya jemaah sekalian. Memang siang tidak makan, tapi waktu sahur dan waktu antara waktu buka dan waktu sahur dibalik waktunya sebagaimana di siang hari di luar bulan Ramadan. Sehingga maksud Ramadan itu tidak tercapai. Maksud Ramadan itu tidak tercapai. Makanya syariat itu menganjurkan kepada kita. Contoh Nabi Muhammad SAW dalam berbuka, dalam bersahur tidak berlebihan, sehingga menghasilkan efek secara fisik lebih sehat dan secara rohani juga lebih kuat. Contohnya ya, di sini saya tulis dalam buku yang saya tulis, Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika buka. Ini supaya kita mendapatkan puasa yang betul-betul dengan manfaat bagi kita sebagai tameng dari syaitan dan menjadi orang yang bertubuh dan berjasad sehat. Nabi Muhammad mencontohkan kalau berbuka itu hanya kurma kering atau kurma yang masih rutop, yang masih basah. Kalau tidak ada, maka Nabi Muhammad hanya minum air yang putih. Kata Rasulullah, kalau tidak ada kurma, minum air yang putih. Itu sudah cukup, jangan berlebihan. Apalagi yang sudah mulai paruh hari, apalagi hampir senja, hindangi gorengan. Hanya merubah waktu kalau begitu. Tapi kalau ini kita jalankan, cuma terasa betul puasa itu nikmatnya luar biasa. Cukup kurma, witir 3, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya boleh. Ya kan? Habis itu berangkat ke masjid. Pertama kita tidak telat jemaahnya karena cuma kurma yang kita makan atau air putih. Kemudian jemaah sekalian, dalam penelitian senggang waktu antara kita makan kurma atau makan kecil lainnya lah ya, yang manis-manis, yang lembut, yang tidak mengandung banyak mudarat bagi tubuh kita, kurang lebih antara 10-15 menit. Itu memberikan kesempatan pada tubuh itu ibarat begini, ibarat mobil itu sebelum dipakai di pagi hari dipanasin terlebih dahulu. Bayangkan kalau mobil langsung di starter, langsung digas, apa yang terjadi jemaah sekalian kira-kira? Apalagi sebulan nggak pernah dipakai, langsung digas, wang, begitulah. Begitulah tubuh kita hari ini. Baru Allah masya Allah. Apalagi hari pertama ya kan, masya Allah. Semua yang di meja habis ludes, habis itu nggak bisa bergerak, ya kan? Ditanya oleh istrinya, Pak, kok nggak ke masjid? Nggak bisa jalan. Toh juga udah iqomat juga di masjid, katanya begitu. Ya kan? Itu yang terjadi. Kalau begini model puasa kita maka puasa tidak banyak faidahnya, bahkan termasuk untuk tubuh kita sendiri. Tapi kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian, maka sehat kita. Keluar dari puasa sehat jasmani dan juga sehat rohani. Baru setelah pulang dari masjid boleh makan yang berat. Tapi kalau kami biasanya kayak yang di pondok yang memang ada 1 hari 1,5 juz atau 2 juz, kami cuma makan ringan. Biasanya kalaupun masih ada kesempatan lapar, habis sholat isya, habis sholat tarawih biasanya. Karena kalau kita terlalu makan berat sebelum isya, sholat tarawih juga nggak kuat. Karena 1,5 juz lumayan ya kan, bisa tertidur dalam sholat. Itu sebab kenapa tarawih kita hari ini nggak bisa panjang, nggak mau panjang-panjang karena ngantuk, capek. Kenapa ngantuk dan capek? Karena perutnya sudah diisi, tongnya sudah diisi duluan penuh. Itu masalahnya. Coba kalau diisi yang buah-buahan saja atau hal-hal yang lembut, maka insya Allah tarawih kita panjang juga, kita menikmatinya. Selain itu jasad juga semakin bersih dan sehat. Ada satu penelitian ya oleh seorang profesor dalam risetnya, ini orang Jepang kalau lihat dari namanya ya, yang dikenal dengan riset yang diberikan bahkan penghargaan Nobel ya, kedokteran.
Dan risetnya disebut atau dikenal dengan autopogi. Jadi beliau meriset tubuh manusia itu apabila di siang hari 8 sampai 13 enggak melebihi 16 jam, maka akan muncul protein baru, yang protein ini Allah sudah tetapkan dia akan membersihkan seluruh zat-zat yang ada dalam tubuh manusia. Zat-zat yang tidak bermanfaat, yang akan mengotori manusia, yang akan membentuk berbagai macam penyakit, termasuk juga kanker dan lain sebagainya, akan muncul. Benda tersebut kemudian menyapu bersih dalam tubuh manusia. Dan ini sangat bagus jika dilakukan di luar bulan Ramadan, satu minggu minimal tiga hari. Itu kata beliau. Jadi orang kalau berpuasa, kenapa tubuh manusia itu menjadi bersih darahnya, dan sumber penyakit adalah darah. Dari situlah muncul segala penyakit. Tapi berpuasa lebih sehat kalau menjalankan puasa dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak, jemaah sekalian, siangnya bersih, malamnya diisi lagi kotoran, maka tidak akan ada bedanya bulan Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan. Karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika syariat Allah Subhanahu wa taala turun ke manusia, sesungguhnya adalah hakikatnya itu bukan untuk kepentingan Allah hakikatnya, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka kenapa Ramadan itu dan puasa Ramadan 1 bulan penuh, selain dia menjadi perisai bagi tubuh manusia dari syaitan, dia sesungguhnya adalah dokter. Maka saya punya buku, saya juga kasih judul Puasa Dokter Pribadimu. Jadi puasa itu betul menjadi dokter bagi tubuh kita sendiri. Ada seorang imam yang beliau seorang muhaddis. Jadi kalau berbicara tentang ilmu hadis, beliau tokohnya. Berbicara tentang tafsir, beliau tokohnya. Kalau berbicara tentang kesehatan, beliau seakan-akan adalah seorang dokter saja, bukan ahli ulama. Nah, beliau pernah mengatakan ya dalam pernyataannya, saya nukilkan dalam mukadimah dalam buku saya, seandainya manusia menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka niscaya rumah sakit akan menjadi sepi. Rumah sakit akan menjadi sepi. Yaitu apa? Menjalankan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kepada kita, ya, mencontohkan kepada kita bagaimana pola hidup yang sehat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, cukuplah bagi seorang muslim, ya, cukuplah seorang muslim itu makan dan minum hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi tidak berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Kalau jika berlebihan, maka akan terkumpullah zat-zat yang tidak diperlukan bagi tubuh manusia. Nah, beliau mengatakan, hadis ini kata beliau adalah hadis yang sangat agung, ya, jika diamalkan oleh manusia. Sebentar saya lihat teksnya. Nah, beliau mengatakan di sini hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber kepada Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Ma mala'a adamiyun wi'a syarra min batnih. Tidak ada bencana yang paling besar, yang paling buruk bagi seorang manusia melebihi keburukan isi perutnya. Jadi segala musibah, segala malapetaka diawali dari urusan perut, jemaah sekalian. Itu kata beliau. Kita lihat, ya, Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa alaihi salatu wassalam, itu musibah yang menjadi sebab dikeluarkannya beliau dari surga bukan karena tidak menjalankan perintahnya, tapi melanggar larangan Allah. Yaitu apa? Tidak boleh mendekati satu pohon, bahkan tidak hanya mendekati dan dimakan buah pohonnya tersebut. Dan ini urusan perut. Itu urusan perut. Sehingga Nabi Muhammad mensifati tidak ada musibah paling besar bagi umat manusia ini kecuali musibah oleh sebab isi perutnya.
Barang siapa yang mengontrol isi perutnya, maka dia mampu mengontrol ibadahnya. Barang siapa yang belum mampu mengontrol isi perutnya, maka selamanya dia tidak mampu menguasai ibadahnya dengan baik. Orang mungkin bisa tidak menjaga sholat, orang mungkin bisa tinggalkan tidak berpuasa, orang bisa istiqomah baca Quran, tapi banyak orang yang tidak siap untuk menjaga isi perutnya. Nah, ini adalah awal masalah bagi manusia. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bihasbi ibni Adam lukaimatun yukimna sulbahu, maka cukuplah bagi Bani Adam makan dan minum yang cukup hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana labudda fa'ilan, kalau terpaksa harus makan banyak, tetap kata Nabi Muhammad ada aturannya. Fasulusul li ta'amihi, sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiga untuk air ya, dan sepertiga untuk nafasnya. Dikasih senggang ya. Jangan sampai dipenuhi isi perutnya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan sekali lagi ulama mengatakan memberikan komentar hadis ini, jika ini diamalkan jemaah sekalian, maka bisa jadi rumah sakit akan banyak yang sepi. Kenapa? Manusia menjadi sehat. Manusia menjadi sehat ya. Semoga saya yang menyampaikan dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga perut ini luar biasa, apalagi sekarang minuman kekinian, Masya Allah, makanan kekinian. Kita nggak perlu keluar rumah, tinggal telepon datang sendiri. Kemudahan, dan ini sisi lain jemaah sekalian menjadikan perut kita ini penuh seperti tong sampah. Inilah masalahnya. Ini masalah yang terjadi pada diri kita, termasuk yang berbicara. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk menimpa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali kepada hadis yang pertama, bahwa puasa adalah perisai bagi kita. Bagi siapa? Bagi yang menjalankan aturan syariatnya dan juga aturan mainnya dalam berpuasa. Maka setan akan terhimpit, bahkan dia tidak mampu menguasai manusia jika kita jalankan dengan cara yang benar, menjauhkan diri hal-hal yang membatalkan puasa dan juga ibadah puasa. Masih banyak hal ya tentang masalah puasa ini, tapi ya sudah pembahasan dengan judul bahasan kita tentang amalan-amalan menjadi perisai gangguan syaitan, saya kira cukup insyaallah taala. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diskusi, fatafadhalu, silahkan. Saya kembalikan kepada DKM. Fadhal.